Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin hadirat, para jamaah semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita terus panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah, taufik, sehingga kita berada dalam al-Islam wal iman. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah kepada Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabatnya. Bab zakat sudah kita lewati beberapa pertemuan. Sekarang saya lanjutkan nanti kesimpulan dari keseluruhannya. Faslun wa tuqawwamu urubut tijarati inda akhiril hauli. Halaman berapa Ustaz Fatur Rahman? 25 ya. Punya saya 97. Nggih. 65. Punya saya 97. Nggih. Faslun wa tuqawwamu urudut tijarati, dan dihitung barang-barang dagangan inda akhiril hauli, pada akhir tahun, bimasturiyat bihi, dengan harga beli. Dengan harga belinya berapa? Wa yukhraju min dzalika rubu'ul usri, dan dikeluarkan dari itu semua 1/40, 2,5%. Ada catatan kaki, minan naqdi, dari naqd uang. Fa inisturiyat bidzahab quwwimat bihi, jika dibeli dengan emas maka dihitung sesuai dengan harga emas. Wa inisturiyat bil fiddati quwwimat biha, dan jika dibeli dengan uang perak maka dinilai dengannya. Wa hakadza, dan begitulah seterusnya. Wala tuqawwamu bil urudi wala taqumu bil urudi, dan tidak masuk dalam barang dagangan inisturiyat biha, jika dibeli dengannya. Apa ini? Ini yang akhir kurang jelas. Wala tuqawwamu. Jadi kalau panjenengan jual beli barang, punya toko. Sekarang orang jual beli macam-macam, tidak punya toko juga bisa jual beli, jualan online dan seterusnya. Itu barang-barang yang dimilikinya pada akhir tahun harus dihitung keseluruhan. Keseluruhannya berapa, dihitung sesuai dengan harga belinya. Kemudian uang yang ada berapa, lalu dikeluarkan 1/40, 2,5%. 2,5%. Nah, ternyata di toko-toko itu tidak semua barang yang ada di dalam milik sendiri. Tetapi itu semua, hampir semuanya milik orang lain. Titipan.
mobil datang menaruh barang, mobil datang menaruh, dan seterusnya terus berputar. Tetapi setiap hari dia harus, pemilik toko harus mengeluarkan uang, harus bayar. Mungkin hari ini bayar susu, besok bayar barang yang lain, besoknya lagi beras, besoknya lagi gula, dan seterusnya. Nah, caranya bagaimana kalau seperti itu? Sementara barangnya bukan miliknya sendiri, maka semua yang berputar itu dihitung. Katakan kalau setiap hari dia harus membayar sekian, setiap hari dia harus bisa bayar 10 juta, 10 juta kali 1 bulan, berarti 300 juta kali 1 tahun. Berarti 3M 600. Terus ya. Gak biasa duit-duit akeh kan hitung-hitungan angel. Nggih. 3M 600. Nah, dari 3.600 itu dikeluarkan 1/40. 1/40-nya. Nggih. Ya 1/4-nya 900. 1/10-nya 90. Berarti zakatnya kurang lebih 90 juta. Kok banyak? Tidak banyak. Lebih banyak yang berputar yang dimilikinya. Yang sampai 3M 600. Kalau 1 tahun hanya mengeluarkan 900 juta itu sedikit. Jadi andaikan orang yang punya itu benar-benar mau berzakat, maka insya Allah fuqara, masakin semuanya hidup sejahtera. Insya Allah seperti itu. Seperti yang terjadi pada zaman Khalifah Umar ibni Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Nah sekarang negara-negara di Timur Tengah itu ya banyak negara-negara yang negara yang kaya-kaya. Rata-rata negara seperti Qatar, seperti Emirat Arab, itu rata-rata penduduk aslinya hanya 25%. Yang 75% semuanya pendatang. Dulu saya pernah dengar Uni Emirat Arab itu yang penduduk aslinya hanya 5% apa 10%. Yang lain semuanya pendatang yang bekerja di sana. Nah itu kalau penduduknya dikirim jadi duta besar, pegawai kedutaan, habis. Habis. Nah, tapi negaranya Masya Allah kaya raya. Sampai orang Indonesia banyak berkeliling di sana cari dolar. Nah, negara-negara yang kaya itu rata-rata penduduknya Masya Allah mereka hidup mewah. Nah, mereka bagaimana cara mengeluarkan zakat? Ya, harta yang dimiliki dikeluarkan, diberikan kepada fuqara masakin, para pekerja yang ada di sana. Diberikan kepada fuqara masakin. Lalu ada lagi. Di Indonesia sekarang pegawai negeri itu kalau gajinya sekian, setiap bulan sudah dipotong untuk pajak, untuk zakat. Inggih leres. Sudah dipotong untuk zakat. Nah, jadi kalau dihitung per bulannya sekian, dalam 1 tahun sudah mencapai 1 nisab, maka tiap bulannya sudah diambil zakat. Dan katanya zakatnya kemudian ditangani oleh Basnas terusnya. Kemudian setelah itu disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Kalau memang benar-benar itu terjadi, maka berarti yang menerima uang setiap bulan tidak wajib lagi mengeluarkan zakat. Hanya saja meskipun sudah tidak wajib mengeluarkan zakat, ada anjuran di dalam ayat, dalam hadis supaya orang itu bersedekah, berinfak, memberi hadiah, memberi hibah dan lain sebagainya. Jadi bukan karena sudah mengeluarkan zakat lalu tidak mau mengeluarkan sama sekali, sementara di sana sini banyak fuqara, masakin, banyak yatama,
banyak du'afa. Nah, jadi tetap dianjurkan untuk mengeluarkan, membantu mereka yang membutuhkannya. Yeah. Berikutnya wa mastukhrija min ma'adiniz zahabi wal fiddati. Apa yang dikeluarkan dari tambang emas dan perak. Wa mastukhrija, apa yang dikeluarkan min ma'adiniz zahab, dari tambang emas wal fiddati dan perak, yukhraju, dikeluarkan minhu darinya, rubu'ul usyri, 1/40 fil hali, seketika. Jadi kalau panjenengan punya tambang emas perak, tambang emas perak dikelola oleh swasta, panjenengan punya tambang emas dan perak, sekali dapat itu dikeluarkan 1/40-nya. Tidak menunggu 1 tahun. Tidak menunggu 1 tahun. Tapi sekarang saya tanya panjenengan, apa ada orang perorangan punya tambang emas perak? Boten wonten nggih? Boten wonten. Ya, berarti negara. Kalau sudah negara, ya yang mengelola negara. Nggih, Baitul Mal, di sana ada Baitul Mal. Ada yang milik perorangan. Tambang batu bara. Perorangan apa? Perorangan. Nggih. Usaha. Nggih. Punya apa? Hak guna usaha. Nggih, ila akhirih. Punya tambang tambang batu bara. Nah, batu bara tidak masuk emas perak. Tapi kan itu juga termasuk bagian dari apa yang didapat dari dalam tanah. Apa yang didapat dari dalam tanah. Toh hasilnya juga besar. Sampai kata orang Kalimantan, batu baranya diambil. Yang jelek dikirim ke Jawa, yang bagus dikirim ke barat sana. Yang bagus-bagus batu baranya dikirim ke barat. Yang jelek dikirim ke Cilacap, ke Paiton. Sing elek-elek kanggo awake dhewe, sing elek-elek neriman. Sing api-api didol nek luar negeri duwe ben entuk akeh. Nah, itu katanya sampai bekas-bekas tambang itu sampai seperti danau, saking luasnya, dirusak oleh orang-orang Jakarta. Bukan penduduk asli yang merusak, orang-orang Jakarta yang merusak. Ya, termasuk calon-calon yang ada di atas itu. Ya, itu yang merusak itu. Ya, mau tidak mau, ya itulah yang terjadi. Memang itu zaman dan manusianya seperti itu. Nah, intinya kalau punya tambang emas perak, tiba-tiba panjenengan menggali sumur di rumah, kok keluar emas banyak. Seketika itu panjenengan mengeluarkan zakatnya rubu'ul usyri. 1/40 fil hali ing dalem saknaliko. Saknaliko. Seketika, langsung. Wa ma yujadu minar rikazi fa fihil khumus. Dan apa yang didapat dari rikaz. Ar-rikaz ad-dafin fil jahiliyah. Barang-barang yang dipendam pada masa jahiliyah. Yang disebut oleh masyarakat kita dengan harta karun. Karena korun dulu matinya masuk ke dalam tanah, terpendam, sehingga harta yang ditemukan dalam tanah disebut harta karun. Yang menemukan harta karun itu harus dikeluarkan al-khumsu, 1/5. 1/5 langsung. Jadi panjenengan menggali rumah yang baru panjenengan beli, ternyata di dalamnya ada guci emas. Bukan mungkin peninggalan Raja Majapahit. Guci emas di rumahnya Pak Sulis itu. Amin ya Rabb. Langsung dikeluarkan zakatnya 1/5. Tidak masalah 1/5. Nemu hari. Iya. Tidak masalah. Nah, sebelum saya masuk ke zakat fitrah, saya masuk ke
Ini tadi dalil-dalilnya tidak saya baca, ada dalilnya di bawah, yaitu rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa fir rikazi al khumusu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadis ke-1428, dan riwayat Imam Muslim alaf sab'umiyah wa asyarah 1710 dari sahabat Abi Hurairah dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, dan di dalam harta rikas itu zakatnya 1/5. Warrikazu al-mustakhraju min dafinil jahiliyah zahaban au fiddatan. Rikas itu yang dikeluarkan dari pendaman orang jahiliyah. Maksudnya harta yang dipendam pada masa lalu, emas atau perak. Nah, dari awal kesimpulan bahwa zakat, apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya? Pertama, zakat tanaman. Zakat tanaman meliputi hasil tanaman yang bisa menjadi makanan pokok, bisa disimpan lama. Antara lain jagung, gandum, beras, dengan beras segala macamnya, dan gandum dengan macamnya yang banyak. Beras, gandum ini macamnya banyak sekali. Kalau panen itu kemudian mencapai 1 nisab, harus dikeluarkan zakatnya. Jadi zakatnya bukan setahun sekali, tetapi pada waktu panen. Syaratnya pemiliknya muslim, milik sendiri, mencapai 1 nisab. 1 nisabnya khamsatu ausuqin. Laisa fima duna khamsati ausuqin sadaqah, kata Nabi. Hadis sahih. Hasil tanaman yang kurang dari 5 nisab, tidak dari 5 ausuk, tidak wajib dikeluarkan zakat. Berapa khamsatu ausuk? Adalah 720 kilogram bersih kalau jagung tanpa tongkolnya, kalau beras tanpa kulitnya, jadi sudah bersih. Panen minimal 720 kilogram, harus dikeluarkan al-ushru, 1/10. Banyak, zakat pertanian banyak. Tetapi kalau airnya harus dengan biaya, untuk mengeluarkan air harus dengan biaya mesin, tenaga, hewan, dan lain-lain, maka zakatnya dikurangi separuhnya, dari 1/10 dikurangi menjadi 1/20. 1/20. Jadi kalau panen satu ton, zakatnya hanya 50 kilogram. Kalau airnya harus dengan biaya. Tetapi kalau airnya didapat dengan mudah, dikeluarkan 1/10-nya, yaitu 1 kuintal. Orang akan mengatakan, aku panen 1 ton bersih, kok dikeluarkan 1 kuintal, banyak sekali, 100 kilo. Padahal aku sudah menunggu berbulan-bulan. Ila akhirih, harus bersyukur kepada Allah. Lebih banyak yang diberikan daripada yang dikeluarkan sebagai kewajiban hakul fuqara wal masakin. Lebih banyak yang disisakan. Nah, itu pun setelah dikurangi biaya operasional. Contoh, petaninya yang bekerja dibayar, yang ini obatnya dan lain sebagainya, kemudian bersih baru dikeluarkan 1/10-nya. Tapi kalau airnya ditarik dengan mesin, zakatnya 1/20. Termasuk tanaman juga adalah zakat buah-buahan. Dan buah-buahan dibatasi di dalam hadis hanya at-tamru wal inabu, kurma dan anggur.
Selain itu tidak ada nas hadisnya. Maka Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan para pengikutnya mengatakan yang wajib dikeluarkan zakatnya dari buah-buahan itu adalah anggur dan kurma saja. Imam Abu Hanifah pendapatnya semua yang dihasilkan dari tanah harus dikeluarkan zakatnya. Imam Abu Hanifah. Jadi lebih luas. Semua yang ditanam membuahkan hasil harus dikeluarkan zakatnya. Menanam sayur, tomat, terong, jeruk, apel, dan lain sebagainya. Pokok semua harus dikeluarkan zakatnya 1/10 kalau sudah mencapai nisabnya dan dikeluarkan pada waktu panen. Dalam hal ini, kalau kita melihat perkembangan sekarang, ada orang yang panen apel, jeruk, atau buah-buah yang lain seperti buah stroberi, buah mangga. Kalau mangga setahun sekali termasuk. Stroberi itu berapa bulan? Nah, seperti itu kan hasilnya lebih banyak, kan? Hasilnya lebih banyak. Jadi kalau kita mengambil pendapatnya Imam Maliki, Syafi'i, Hambali radhiyallahu anhu majma'in, ini tidak wajib zakat. Tapi kita kalau mengambil pendapatnya Imam Hanafi harus dikeluarkan zakatnya juga. Saya kira lebih manfaat, lebih maslahat. Masa orang panen apel banyak sekali, tetangganya hanya menggigit jari. Tonggo kurek apel pirang-pirang truk. Sementara yang tetangganya tidak punya apa-apa, tidak diberi zakat lagi. Soalnya nggak ada hadis. Bisa. Terus begini. Iya. Terus begini. Dari penjualan itu kan punya uang, punya hasil. Nah, uang itu kalau sudah mencapai 1 nisab, sudah 1 tahun harus dikeluarkan zakatnya. Berarti kalau dijual, ya uangnya dulu menunggu 1 tahun. Tapi kalau seandainya belum 1 tahun, pemiliknya mengeluarkan zakat juga boleh. Itu juga merupakan pendapat jumhurul ulama. Jadi kalau panjenengan punya uang belum 1 tahun, sudah panjenengan keluarkan zakatnya, boleh. Ya seperti zakat yang diambil dari pegawai negeri, yang diambil setiap bulan itu. Itu menurut Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya boleh. Yang mengatakan tidak boleh hanya Imam Dawud Al-Zahiri. Kenapa? Kata Imam Dawud Al-Zahiri, zakat rukun Islam, puasa, haji, sholat juga rukun Islam. Semua harus dikerjakan pada waktunya. Kalau belum waktunya tidak sah. Tapi kan sholat itu ada rukun tertentu. Kalau zakat kan beda. Nah, puasa juga harus pada bulan Ramadan. Sementara kalau zakat itu kan setahun sekali. Kapan saja dia memulai kerjanya. Kalau dia mulai bekerja bulan Rabiul Awal, zakat lagi bulan Rabiul Awal. Kalau dia kerja mulai bulan Ramadan, zakat lagi bulan Ramadan. Kan begitu sehingga tidak waktu tertentu seperti sholat. Kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, khusus ada waktunya. Nah, ini yang berkaitan dengan tanaman. Kemudian zakat hewan ternak. Hewan ternak, kambing, sapi, onta. Onta tidak usah kita bahas. Nah, kambing, sapi. Kambing 40 sampai 120 itu zakatnya hanya 1 ekor. Setahun sekali. Syaratnya al-Islam, al-milkut tam, an-nisab. Yaitu miliknya muslim. Hartanya milik sendiri. Kemudian mencapai 1 nisab. Harus dikeluarkan zakatnya setahun sekali. Punya kambing 40, zakatnya 1. Punya 120, zakatnya 1. Punya 121 sampai 200, 2.
201 sampai 303. Terus kambing yang sudah bercampur milik beberapa orang, ketika tiba waktu zakat tidak boleh dipisah, yang terpisah tidak boleh digabungkan. Contoh, si A punya 80 ekor, iya betul, si A punya 80, punya 40. Kemudian tiba waktu zakat tiba-tiba digabung supaya hanya mengeluarkan 1 ekor, tidak boleh. Yang punya 40 mengeluarkan 1, yang punya 40, yang punya 80 juga mengeluarkan 1. Tidak boleh. Yang sudah dicampur minumnya, kandangnya, yang cari rumput dan seterusnya semuanya sama, tidak boleh datang waktu zakat kemudian dipisah. Juga yang sudah terpisah tidak boleh digabung. Kadang kalau dipisah digabung, kadang menguntungkan pemiliknya, kadang bisa menguntungkan amil yang mengambil zakat. Dan itu merugikan orang lain. Lalu kambing yang diambil tidak boleh pejantannya. Tidak boleh yang paling bagus. Ambil yang sedang-sedang saja. Yang kedua adalah sapi. Kalau seseorang mempunyai sapi 30 ekor, maka harus dikeluarkan zakatnya tabi'. Tabi' itu sapi yang usianya 1 tahun sempurna masuk tahun kedua. Kalau mempunyai 40, zakatnya 1 ekor sapi musinnah, yaitu usia 2 tahun masuk tahun ketiga. Antara 30 sampai 39 cukup sapi tabi'. 40 sampai 59, 40 sampai 59 satu sapi musinnah yang usia 2 tahun sempurna. Kalau punya 60 baru 2 tabi' yang usia 1 tahun masuk tahun kedua dan begitu seterusnya. Itu untuk sapi. Kerbau sama dengan sapi. Banteng, siapa yang punya banteng banyak? Punya banteng, mau dicoblos insya Allah. Monggo, monggo. Nggih, betul. Sapi betina, sapi pejantan boleh untuk zakat, tetapi amil zakat tidak boleh mengambil yang paling bagus. Katakan pemiliknya mengatakan, Pak amil zakat, tolong jangan mengambil betina yang ini. Karena ini sebentar lagi bunting dan seterusnya. Atau ini betinanya ada 10, betinanya ada 20, pejantannya ada 10. Tolong sampean mengambil yang pejantan saja. Jadi pemiliknya boleh menentukan, tetapi jangan menentukan yang paling bagus atau yang paling jelek. Sehingga amil zakat mengambil yang sedang-sedang. Yeah. Lalu kerbau sama dengan sapi. Kuda, umumnya kuda itu hanya dinaiki saja, maka tidak wajib zakat. Tapi kalau punya kuda banyak diternak, maka juga wajib zakat sama dengan sapi. Kalau kuda, sapi, kerbau, kambing untuk dijual belikan, maka zakatnya bukan zakat hewan ternak, tapi zakat urudut tijarah, zakat barang-barang dagangan. Termasuk orang yang jual beli mobil. Punya mobil dinaiki sendiri, tidak wajib zakat. Karena itu tidak diwajibkan zakat karena itu kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau pekerjaannya memang jual beli itu, ya harus dikeluarkan zakatnya. Seminggu yang lalu laku sekian, minggu ini laku sekian, minggu lagi laku sekian, dicatat semuanya. Terus dihitung akhir tahun, oh jumlahnya sekian, dari modal hasil diambil operasional tinggal sekian, tinggal 500 juta. Ambil 2,5%.
Sebenarnya kan mudah, ringan. Hanya tinggal hatinya ingin mengeluarkan apa tidak. Nggih. Hatinya. Nggih. Kalau hatinya tidak ingin mengeluarkan, itu berarti Dalik itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau diberi banyak kemudian tidak mau mengeluarkan, itu rata-rata yang muncul dari dirinya itu kesombongan. Contohnya Fir'aun, Qarun. Qarun diingatkan tidak mau, kemudian apa? Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Dia keluar menghadap kaumnya dengan memperlihatkan perhiasan yang ada di badannya, menampakkan hartanya yang banyak. Diingatkan mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi harta ini karena ilmu yang aku miliki. Sombongnya muncul. Sombongnya muncul. Tapi kalau orang yang baik hatinya, kuat imannya, maka ketika dia mendapat banyak, mengeluarkan zakat dengan tawadhu. Dengan tawadhu, bukan menyombongkan diri. Kenapa? Karena ini memang hakul fuqara wal masakin, memang hak mereka. Di apa itu? Jadi di kitab fikih, ya, cuma saya tidak ingat kitabnya. Ya. Jadi ketika mengeluarkan, itu jangan merasa bahwasannya yang mengeluarkan itu merasa bangga, aku punya banyak, bisa mengeluarkan sekian. Tidak, memang itu hak yang harus diberikan. Ada orang yang mau menerima itu alhamdulillah. Andaikan bu'afa, fukara, masakin, semua tidak mau menerima. Aku tidak mau menerima zakatnya orang itu. Nah, dia akan kebingungan malah. Kenapa kamu tidak mau menerima? Sombong, angkuh. Dia habis memberi itu nanti disebut-sebut di hadapan banyak orang. Lebih baik saya tidak menerima. Nah, dia ingin mengeluarkan zakat mau diberikan kepada siapa? Jawab pertanyaannya sekarang, apa ada orang yang tidak mau menerima zakat? Sekarang banyak sekali yang mau menerima zakat. Kadangkala sudah berdasi saja mau menerima zakat. Contohnya apa? Pakaiannya sudah berdasi, pakai pakaian bagus, mewah, ila akhirih, bawa proposal. Proposal untuk cari beasiswa. Itu padha ya ambek golek zakat kan. Cari ya proposal untuk ini, untuk itu. Sudah. Zakat tanaman, zakat ini, zakat zuru, zakat itu, barang dagangan sudah. Kemudian sekarang faslun watajibu zakatul fitri bisalah sati asya. Inilah fasal wajib zakat fitrah dengan 3 syarat. 3 macam syarat. Al-Islami. Nomor 1 Islam. Jadi yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya itu muslim. Yang kedua, wabi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Dengan terbenamnya matahari akhir hari dari bulan Ramadan. Sudah akhir Ramadan, masuk Idul Fitri, wajib zakat fitrah. Yang ketiga, wa wujudil fadli an qutihi, dan adanya kelebihan dari makanan pokok, wa quti iyalihi, dan makanan pokok qutihi, makanan pokok dirinya, wa quti iyalihi, dan makanan pokok keluarganya, fi dzalikal yaumi, pada hari itu. Jadi zakat fitrah pertama syaratnya al-Islam. Kedua, akhir Ramadan, masuk awal Syawal. Yang ketiga, ada kelebihan dari yang dimakan besok pagi. Kalau yang dimakan besok pagi itu ya pas-pasan, cukup untuk keluarganya, maka tidak wajib mengeluarkan. Tapi kalau masih ada sisanya, katakan keluarga saya sekian, besok pagi butuh makan 1,5 kilo. Kemudian di rumahnya ada 2 kilo, ada 3 kilo, ada 4 kilo. Harus dikeluarkan zakatnya. Satu orang
1 nisab kalau cukup. Kalau tidak cukup, seadanya. Punya 5 kilogram. Yang dibutuhkan besok 1,5 kilo. Kemudian keluarganya 3 orang. Sisanya hanya 3,5 kilo. Ya sudah 3,5 kilo dikeluarkan sebagai zakat fitrah, diniatkan untuk keluarganya. Kan kurang, tidak memenuhi syarat. Ya memang tidak ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya kecuali menurut kemampuannya. Nah, itu andaikan masuk malam Idul Fitri tidak ada sama sekali. Terus al-Islam di sini bukan hanya yang balik saja. Anak yang baru lahir, sore tadi lahir, anaknya orang Islam lahir, malam ini masuk Idul Fitri, maka juga harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dia bertemu dengan Ramadan dan bertemu dengan Syawal. Maka dikeluarkan zakat fitrahnya. Walaupun belum diwajibkan berpuasa. Wa yuzakki an nafsihi. Seseorang mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya. Untuk dirinya. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Dan untuk orang yang talzamuhu nafaqatuhu, dia wajib memberi nafkah minal muslimin, dari kaum muslimin. Nah, kalau bahasa Jawa begini, wa yuzaki lan ngetoaken zakat fitrah sapa wong an nafsihi saking awak dhewene wong, wa amman lan saking wong talzamu kang wajib hu keding man apa nafaqatuhu nafaqoi man minal muslimin saking wong muslimin. Contohnya begini, ini kepala keluarga, punya istri, punya anak, punya pembantu. Ya, pembantunya ikut di situ, maka dia mengeluarkan zakat untuk dirinya, istrinya, anaknya, pembantunya. Pembantunya pembantu bayaran, dia tidak tinggal di situ, tinggal di rumahnya sendiri. Berarti tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk pembantunya. Kalau pembantunya memang orang yang ikut di situ, mengabdi di situ, maka harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Terus ada keluarga lagi, suaminya muslim, istrinya Yahudi, anaknya muslim, pembantunya muslim, maka dia wajib mengeluarkan zakat untuk anaknya dan pembantunya, yang istrinya tidak, karena Yahudi. Apa ada orang nikah dengan Yahudi? Ada. Siapa? Dulu itu Yasir Arafat. Yasir Arafat, istrinya dulu kan Yahudi. Siapa istrinya? Namanya Suha. Ya. Dan orang Islam nikah dengan Yahudi, Nasrani, yang memang keturunan dari Bani Israel, boleh. Seperti disebutkan di dalam surat surat juz 6. Surat ya ayyuhalladzina amanu surat An-Nis Al-Maidah. Sudah masuk Maidah apa? Ya, sudah Maidah. Sudah masuk Al-Maidah. Betul. Wa yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Termasuk yang halal kamu nikahi al muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Perempuan-perempuan suci terjaga dari keturunan ahli kitab. Tapi bukan Nasrani Indonesia. Karena itu bukan dari Bani Israel. Itu dari Bani Indonesia. Ya, tidak boleh. Bani Paulus. Okay. Tidak boleh, kalau itu tidak boleh. Yang keturunan Bani Israel itu yang boleh. Itu pun di kalangan sahabat yang melarang. Jumhurul ulama sahabat membolehkan nikah dengan ahli kitab. Tapi Sayyidina Umar dengan Ibnu Umar melarang. Kenapa melarang? Karena ada ayat yang lain.
wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu menikahi perempuan-perempuan yang musyrikah sampai mereka beriman. Terus menafsirkan ini dengan mengatakan, aku tidak melihat perempuan yang lebih musyrik daripada yang mengatakan Allah mempunyai anak. Orang Yahudi mengatakan Allah punya anak Nabi Uzair. Orang Nasrani mengatakan Allah punya anak Nabi Isa. Berarti musyrik. Karena musyrik maka tidak boleh. Nah, Sayyidina Umar dengan putranya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas melarang. Dengan alasan lagi masih banyak perempuan muslimat yang sholihat masih banyak. Kenapa harus geragas cari non muslim? Geragas itu kan bahasa Jawanya, kecuali yang nggak paham geragas ya. Oke. Masih banyak muslimat kok cari yang non muslim. Naudzubillah min dzalik. Oke. Wah, itu suami dari putrinya Pak Nurholis Majid. Pak Nurholis Majid dulu ya sering punya pendapat nyeleneh-nyeleneh begitu. Akhirnya putrinya dinikahkan dengan Yahudi Amerika. Kalau suaminya yang non muslim itu tidak boleh. Lanjutan ayat, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian menikahkan. Ini pembicaraan ditujukan kepada wali. Jangan kalian menikahkan orang-orang laki-laki musyrikin sampai mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Seorang budak yang beriman lebih baik daripada wala abdun mu'minun, daripada orang merdeka yang musyrik. Nah, saya sempat dengar dari teman katanya setelah putrinya dinikahi oleh Yahudi Amerika, beliau kelihatannya juga kelihatan agak sedih. Iya, kelihatan seperti itu. Akhirnya sampai sakit, sampai wafat itu. Ya mungkin menyesal. Dulu punya pendapat macam-macam. Akhirnya anaknya sendiri dinikahi oleh muslimah. Dinikahi oleh Yahudi. Ya Allah. Nah itu. Beliau, ya betul. Beliau dulu selalu mengatakan boleh saling menikah bersama karena sama-sama agama samawi. Padahal yang satunya agama samawi yang sudah belok. Nah, terus ada ayat di surat An-Nisa, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Wala yaj'alallah, Allah tidak akan menjadikan 'alal kafirin, wala yaj'alallahu lil kafirin, bagi orang-orang kafir, alal mu'minin, atas orang-orang Islam, sabilan, jalan. Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang muslim. Maksudnya suaminya kafir, istrinya muslimah. Itu Allah tidak akan menjadikan jalan. Berarti Allah tidak meridhoinya. Nah, ya akhirnya beliau sendiri yang sedih, susah. Makanya jadi orang itu ya jangan nyeneh-nyeneh, yang enak-enak saja, santai-santai saja. Mau menikahkan anak ya cari yang baik-baik. Di sini juga ada santri-santri Firdaus ini, santri Firdaus yang insya Allah semuanya juga siap begitu. Nggih. Sulit. Betul, betul. Nggih. Kalau sekarang kita tahu itu benar-benar keturunan Bani Israel apa tidak sulit. Tapi orang yang bermuamalah bersama, yang bertetangga, saya kira mereka banyak tahu. Nggih. Mereka orang-orang yang penduduk asli Palestina, Yahudi asli Palestina, bukan Yahudi yang sudah didatangkan dari Perancis, dari Eropa, bukan. Jadi Yahudi yang masih asli di Palestina dengan orang-orang Arab yang asli di Palestina, mereka bisa membedakan. Sampai mereka dengan hidungnya saja bisa membedakan. Dari hidungnya saja kelihatan. Sampai saya ingat ketika di Masjidil Haram, antri panjang mau ambil air wudhu.
ada orang Saudi, ada Yaman, ada Irak, ada mana. Itu orang Saudi langsung, anta, anta Yamani, anta Iraqi, langsung gitu. Kamu orang Irak, kamu orang Yaman, itu bisa membedakan. Seperti kita membedakan contoh, iki wong Madura, iki wong Jawa, gitu. Seperti itu. Mereka tidak bisa membedakan, tapi kita bisa membedakan. Siapa ini? Telok lema gitu. Nah. Subhanallah, subhanallah. Nggih. Nggih. Terus kurang sedikit zakat fitrahnya. Belum sampai dikeluarkan zakat fitrahnya ini. Mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, untuk orang yang wajib diberi nafkah. Yang muslimin wajib diberi nafkah tapi tidak muslim, tidak. Contoh, ada orang tua yang masih memeluk agama bukan Islam, anaknya sudah Islam, menantunya sudah Islam, zakat fitrah tiba saatnya, maka putranya mengeluarkan zakat fitrah, ayahnya yang belum Islam tidak wajib dikeluarkan. Walaupun anak tetap wajib memberi nafkah sebagai orang tua. Anak harus berbakti, harus menghormat, harus tidak dan seterusnya. Tapi karena non-muslim, zakat fitrahnya tidak wajib dikeluarkan. Yang dikeluarkan so'an min quti baladihi. Satu sok dari makanan pokok negerinya. Kalau makanan pokok kita nasi, ya zakatnya dari beras. Wa qadruhu khamsatu artalin wa sulusun bil Irak, dan kadarnya 5 ritil sepertiga dengan ukuran Irak. Ini zaman dulu, kalau sekarang satu sok kurang lebih. Di sini di bawah Ustaz Fatur Rahman di kitab panjenengan ada catatan kakinya. Wa tusawi bil wazni alfain wa arba'imi'ati graman takriban. 2 kilo 400 gram kira-kira. Jadi 2 kilo 4 on. Atau 2 kilo setengah. Atau 3 kilo. Kenapa kok begitu? Karena begini, saya ulang sedikit. Satu sok itu sama dengan 4 mud. 1 mud itu antara 6 on, 7 on. Kalau 1 mud 6 on, berarti 1 sok 2 kilo 4 on. Tapi kalau 1 mud itu 7 on, maka 1 sok 2 kilo 8 on. Lalu bagaimana agar kita mengeluarkan zakat fitrah itu sempurna? Ya kita keluarkan lebih banyak, lebih bagus. Berasnya juga yang bagus. Beras, panjenengan beli beras 3 kilo, itu kadangkala kalau sudah seminggu 2 minggu berkurang sedikit, maka susut. Maka lebih baik ya kurang lebih 3 kilo. Kalau memang terpaksa tidak ada 2 kilo 4 on. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma tahhir baital maqdis min daranil yahud was-sahayinah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.